Banyak orang yang mengatakan bahwa kehidupan ini punya pola, alam semesta punya pola, sehingga ketika Anda mengetahui rahasia pola alam semesta, maka Anda akan sukses berkelimpahan. Setidaknya itu yang sedang menjadi paradigma umum. Kita akan telusuri apakah kehidupan ini punya pola atau tidak. Di awal, saya akan mengatakan bahwa ini bukan tentang benar dan salah. Kalau Anda salah satu yang meyakini bahwa kehidupan ini punya pola, dan itu membawa kebaikan bagi Anda, membawa manfaat bagi Anda, silakan. Atau kalau Anda salah satu pejuang law of attraction, law of attraction warrior gitu, yang memang meyakini bahwa semua ini ada polanya. Sehingga ketika kita menyelaraskan diri dengan pola semesta, visualisasi, vibrasi, afirmasi, maka kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Mewujudkan mimpi, mewujudkan keinginan, mewujudkan apapun juga. Ketika pola-pola itu diketahui. Nah, saya ingin mengajak kepada sahabat semuanya untuk melihat kembali. Sekali lagi ini bukan tentang benar dan salah, hanya melihat kembali, siapa tahu kita bisa meningkatkan hal-hal yang kita ketahui sekarang, atau bahkan merevisi hal-hal yang kita ketahui sekarang, atau bahkan memperbaiki apa yang kita ketahui sekarang. Pertama adalah, ada orang yang sakit dan berdoa, lalu dia sembuh. Ini yang pertama ya, orang sakit, berdoa, dan dia sembuh. Ini ada kan? Ada. Lalu, ada orang sakit dan tidak berdoa, dia sembuh juga. Jadi dua kondisi ini ada. Ada orang sakit berdoa, dia sembuh. Ada orang sakit tidak berdoa, dan dia sembuh. Kemudian ada orang sakit berdoa, dan dia meninggal. Ada nggak? Ada, banyak kan? Ada orang sakit tidak berdoa, dan meninggal juga. Ada kan? Ada. Jadi sebetulnya kalau kita melihat yang pertama, ada orang sakit berdoa dan dia sembuh. Ada orang sakit tidak berdoa dan dia sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Doa. Yang satu berdoa kok. Yang satu tidak. Sama-sama sembuh. Kemudian kalau kondisi kedua, yang satu berdoa dan dia meninggal. Yang satu tidak berdoa dan dia meninggal. Lalu yang menyebabkan meninggal siapa? Doa atau tidak berdoa? Kalau ada yang bilang, oh dia tidak berdoa makanya meninggal. Loh, yang berdoa itu ada yang meninggal juga. Jadi yang menyebabkan siapa? Yang menyebabkan tadi sembuh siapa? Yang menyebabkan dia meninggal siapa? Oke, kemudian kondisinya bukan sakit lah. Kondisinya adalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Ada orang yang nganggur mencari pekerjaan, dia berdoa setiap hari dan dia dapat pekerjaan. Banyak kan? Banyak. Ada orang yang nganggur, tidak berdoa, dan dia dapat pekerjaan. Orang-orang ateis, dia nggak berdoa. Setelah dia lulus sekolah, bisa dapat pekerjaan juga. Nah, siapa yang memberikan pekerjaan? Yang satu berdoa, yang satu nggak berdoa. Sama-sama dapat pekerjaan. Atau kondisi yang kedua, ada orang yang sudah menganggur, kemudian berdoa, dan nggak dapat pekerjaan. Belum dapat pekerjaan lah. Ada kan? Ada. Sama, ada orang yang nganggur, kemudian tidak berdoa, dan belum mendapat pekerjaan juga. Jadi yang berdoa dan tidak berdoa itu sama-sama belum mendapat pekerjaan. Kondisi itu ada kan? Ada. Lalu siapa yang menentukan mendapat pekerjaan? Doa? Kan enggak kan? Oke, kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, ada orang yang ingin sukses. Satu orang berdoa setiap hari rutin, kemudian dia sukses. Ada orang yang tidak berdoa dan sukses juga. Ada orang yang berdoa nggak sukses.
Ada orang yang tidak berdoa, nggak sukses juga. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan kejadian-kejadian di dalam kehidupan ini siapa? Doa kita. Kalau berdoa otomatis itu adalah kepercayaan kita bahwa Tuhan yang mengabulkan doa. Tapi ternyata ada kondisi yang tidak berdoa. Artinya kondisi yang tidak mempercayai bahwa Tuhan mengabulkan permintaan. Kondisi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tetapi mereka juga bisa sukses. Mereka juga sehat. Mereka juga dapat pekerjaan. Nah, orang-orang yang berdoa, kondisinya juga sama. Ada yang sakit sembuh, ada yang sakit meninggal, ada yang nggak dapat pekerjaan kemudian dapat, ada yang belum, ada yang sukses, ada yang tidak. Yang menentukan siapa ini? Nah, kemudian sekarang kalau ada keyakinan bahwa hidup atau alam semesta ini punya pola, sehingga kalau seseorang mengetahui rahasia pola alam semesta, maka dia akan sukses, dia akan berkelimpahan, dia akan kaya raya. Kata siapa? Ya kata para penjual training motivasi. Kata para penjual training tentang pola-pola kekayaan. Kata para penjual pola-pola kekayaan tadi. Supaya pola-polanya dibeli, supaya trainingnya dibeli, supaya bukunya dibeli. Dan siapa yang sudah membuktikan bahwa ketika pola itu dilakukan, kemudian berhasil? Kalaupun berhasil, tolak ukurnya apa? Kalau hanya 5 orang dari 100 orang yang mengikuti, apakah itu bisa dikatakan berhasil? Dari jumlah populasi manusia yang sedemikian banyak, tolak ukur keberhasilan itu apa? Dari sebuah pola yang diyakini bahwa itu adalah pola semesta. Loh, lain halnya kalau kita bicara tentang pola diri kita sendiri ya. Ya, kita bisa menemukan pola makan kita sehari 3 kali ini pola makan. Pola belajar kita setiap malam dari jam 8 sampai jam 10 itu kan pola diri kita. Pola hidup kita, pola sehat itu ada karena kita membentuk pola kita. Saya membentuk pola hidup sehat. Jadi saya minum air putih, tidak minum kopi, tidak minum teh, makan sayur, buah, tidak, atau mengurangi daging-daging merah. Itu pola yang kita jalankan. Dan kita semuanya membentuk pola karena untuk diri kita adalah manusia berpola. Setiap hari bangun pagi, berangkat kerja, pulang kerja malam, istirahat sebentar, buka internet, tidur, besok pagi lagi seperti itu. Ini kan pola kerja. Nah, diri kita memang berpola karena kita manusia berpola. Dan kita membentuk pola di dalam kehidupan agar kita mudah menjalankan kehidupan itu. Karena ini memang alamiahnya manusia. Saya tidak membicarakan alam semesta dulu ya, saya membicarakan kita, membicarakan manusianya. Kita membentuk pola agar kita mudah di dalam menjalani kehidupan. Atau di dalam bahasa perjalanan batin itu, kita membentuk karma, membentuk tindakan, karma, kemudian itu membentuk sebuah roda. Karena karmanya berulang, tindakannya berulang. Nah, karma atau tindakan itu akhirnya membentuk pola. Kita membentuk karma, kita membentuk tindakan-tindakan agar kita mudah di dalam hidup. Seperti kita setir mobil, belajar setir mobil di awal, kita menghafalkan pola. Oh, kalau mobilnya manual, kanan itu menginjak apa, kiri itu menginjak apa. Kemudian kalau memasukkan gigi itu kopling diinjak dengan kaki apa. Kita bentuk pola itu kan. Setelah setiap hari belajar, kita membentuk pola, dan akhirnya setelah bisa, kita nggak perlu berpikir lagi, karena polanya sudah ada. Pekerjaan juga demikian. Setiap hari kita melakukan pekerjaan kita membentuk pola. Sehingga ada yang mengatakan kalau 10.000 jam kita lakukan keahlian kita menjadi master di bidang kita. Karena kita punya pola dan kita tahu.
Kalau saya menulis dulu, saya pada saat belajar pertama kali mengetik, waktu masih mesin ketik modern, saya ketik dengan 11 jari, itu pun melihat keyboard. Tapi setelah saya melakukan itu berulang kali, saya bisa mengetik, saya bisa menulis di keyboard tanpa saya melihat keyboardnya. Bahkan saya bisa menutup mata dan saya tahu posisi A di mana, S di mana, D di mana, F di mana, G di mana. Jadi ketika tangan saya menyentuh keyboard, 4 jari ini itu sudah berada pada posisi touch masing-masing. Dan ibu jari ini otomatis akan berada pada spasi. Karena ini pola. Setelah setiap hari kita melakukan itu, maka kita membentuk pola. Itu untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang untuk alam semesta, untuk kehidupan. Siapa yang menyebut bahwa kehidupan ini punya pola? Atau alam semesta ini punya pola? Kalau ada, polanya seperti apa? Kalau memang ditemukan rahasia pola alam semesta, nggak ada kemiskinan di dunia ini. Nggak ada penderitaan, nggak ada suffering. Tidak ada orang yang kekurangan. Karena ketika dikabarkan tentang rahasia pola alam semesta, mereka akan bangkit semua. Mereka akan menjadi sejahtera, mereka akan menjadi berlimpah. Mereka yang tadinya nggak punya kerja bisa kerja, yang tadinya nggak punya duit, punya duit, yang tadinya sakit menjadi sehat. Tapi mengapa itu tidak terjadi? Mengapa itu tidak terjadi? Benarkah alam semesta atau kehidupan ini punya pola? Nah, masalahnya adalah kita berasumsi. Kita mempunyai hipotesis sendiri atas dasar apa yang kita jalani di dalam kehidupan. Saya punya teman, dulu dikategorikan sengsara lah. Sengsara itu karena nggak punya pekerjaan, kurus kerempeng, sehari makan sehari enggak gitu kan. Kemudian di dalam 4 tahun entah apa yang dilakukan, di tahun keempat, tahun kelima melejit. Dia bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan uang di dalam hidupnya. Akhirnya bisa beli rumah, akhirnya bisa beli mobil, dan hidupnya sejahtera. Setelah hidupnya sejahtera, maka teman saya ini membuat pelatihan pola-pola keberlimpahan alam semesta. Jadi teman saya mengajarkan pola-pola keberlimpahan itu. Nah, pola keberlimpahan itu apakah itu adalah polanya kehidupan, polanya alam semesta? Kan tidak. Itu adalah pola kita sebagai reinterpretasi dari kehidupan kita sendiri atas perubahan yang kita dapat. Jadi, kita mempunyai memori internal untuk menangkap sesuatu atas pengalaman kita sendiri, dan kemudian dari pengalaman ke pengalaman kita itu, kita menyebutnya itu adalah pola saya dalam menjalani hidup untuk mencapai perubahan. Jadi ini individual, sangat individual sekali. Setiap orang akan mengalami fase-fase sendiri-sendiri di dalam perubahan-perubahan hidupnya. Dan kalau kemudian pengalaman itu di-copy paste kepada orang lain, bisa berhasil tidak? Maybe. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena itu adalah pola individu. Misal demikian, saya punya teman waktu SMA, dia belajar sangat rajin. Dia harus belajar setiap hari sehingga dia pintar. Nilainya bagus. Itu adalah pola individu dia kan. Ada teman saya yang nggak belajar, dia hanya modal mendengarkan guru di kelas. Nggak pernah belajar, main terus, tetapi nilainya bagus. Dan dia pintar juga. Dan ini pola individunya sendiri kan. Nah, kalau dua orang ini mengajarkan pola untuk menjadi cerdas, pola untuk menjadi pintar, jadi pola mana yang akan berhasil? Apakah pola orang yang satu tadi yang belajar setiap hari, atau pola teman saya tadi yang nggak belajar? Ini kan pola-pola individu. Nah, ketika ada orang yang mengikuti polanya, tentu ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena hanya masalah sesuai atau tidak. Jadi bukan tentang kebenaran dari pola itu, bukan tentang apakah pola itu valid atau tidak, bukan tentang apakah pola itu memang benar-benar sudah terkonfirmasi sebagai
pola keberhasilan atau tidak. Karena ini individual. Ada orang yang peningkatan spiritualitas atau menjadi bijaksana lah. Bahasa lainnya adalah peningkatan spiritualitas. Dia mengalami peningkatan spiritualitas setelah mengalami pengalaman buruk di dalam hidupnya. Dia terpuruk. Miskin, menjadi miskin, tadinya kaya menjadi miskin, sakit keras, nggak sembuh-sembuh, atau bahkan kemudian mau meninggal, tapi kemudian sembuh. Kemudian perlahan-lahan dia bangkit dari keterpurukan itu. Nah, karena pengalaman dia terpuruk itu, maka kemudian dia menjadi bijaksana. Kebijaksanaan dalam dirinya bangkit. Spiritualitas dalam dirinya bangkit. Lalu orang seperti ini, dia akan membuat pelatihan atau mengajarkan cara-cara kebangkitan spiritual. Yang diyakini adalah orang yang akan bangkit spiritualitasnya apabila dia terkena masalah di dalam hidup, dia terpuruk di dalam hidup, dia menuju titik nol di dalam hidup, kemudian dia bangkit spiritualitasnya. Ya, karena itu adalah sesuai dengan pengalaman internalnya, pribadi dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang kaya raya, dia hanya cukup tidak menggunakan kekayaannya, dia nyaman sepanjang hidup, tetapi kemudian dia bisa bijaksana juga. Kemudian dia mengalami peningkatan spiritual juga. Nah, orang seperti ini kalau kemudian mengajarkan cara-cara untuk bangkit spiritualitasnya, dia akan bilang dia nggak perlu keterpurukan hidup. Dia tidak perlu hidup menjadi nol. Dia tidak perlu kemiskinan. Toh dia bisa kok. Jadi apa yang kita sebut pola? Ketika orang bilang bahwa pola kehidupan, pola alam semesta, itu hanyalah penilaian kita sendiri terhadap apa yang kita asumsikan itu merubah kita. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau ada yang mengajari Anda rahasia pola alam semesta? Mengajari Anda tentang rahasia pola kehidupan. Kita bisa nebak nggak kita besok mau mengalami apa? Apakah Anda yakin? Kalau Anda berpikir setiap hari tentang sejumlah uang, 100 juta, 100 juta, 100 juta itu, di hari ke depan Anda akan mendapatkan uang Anda itu? Yakin? Orang bilang, ada yang bilang kepada saya bisa kok Pak Agung. Kalau kamu bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Kalau memang itu pola ya, kalau memang itu pola. Kalau kita memikirkan sesuatu dengan sangat setiap hari, dan itu bisa terwujud, seharusnya setiap orang bisa melakukan itu dengan pola yang sama. Tetapi jawabannya apa? Oh, ada kaidah-kaidah yang tidak dipenuhi. Mungkin dia tidak yakin, mungkin getarannya tidak terlalu kuat. Mungkin pada saat dia berpikir tentang perwujudan uang itu, kemudian ada waktu-waktu untuk menggagalkannya karena dia ragu. Ini kan alasan-alasan. Alasan-alasan ketika satu pola dilakukan oleh banyak orang, seharusnya banyak orang itu bisa menemukan hasil yang sama. Tetapi kalau tidak, maka kita hanya beralasan saja. Sama ketika Anda pergi ke dukun, kemudian Anda minta ilmu pelet, Anda mau deketin wanita. Dukun itu kasih mantra. Kemudian Anda baca mantranya, ternyata setelah Anda tembak cewek itu nolak. Anda balik lagi ke dukun, Anda sudah bayar mahal ke dukun itu. Mbak dukun, kemarin mantranya sudah saya mantra, tetapi ternyata nggak berhasil, cewek itu menolak saya. Dukun itu akan menjawab, oh iya, karena ada yang kurang. Pada saat kamu merapal mantra, ada lintasan pikiran negatif di dalam pikiranmu, jadi itu yang menggagalkanmu. Ya namanya dukun, dia pasti punya 1000 alasan agar uangnya tidak dikembalikan. Sama, semua hal sama. Kamu sudah melakukan vibrasi, afirmasi, visualisasi, nggak berhasil, kamu datang ke guru loamu akan bilang, oh kamu kurang yakin. Atau di hari keempat terlintas pikiran negatif sehingga itu tidak berhasil. Atau banyak alasan.
untuk mengcover ketidakberhasilan itu. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab penuh terhadap diri kita apabila kita masih mengandalkan keyakinan terhadap pola-pola yang kita yakini ada? Kalau memang yang hadir dalam hidup kita itu kesuksesan yang tiba-tiba, kita terima dengan penuh syukur. Apabila yang hadir itu adalah kegagalan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kita terima juga dengan penuh syukur. Dan kalau kita jalankan kehidupan kita sebaik-baiknya hari ini, besok akan terjadi apa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah kita maksimal melakukan kebaikan di hari ini. Apakah orang yang berbuat baik, ini pola juga kan, pola yang diyakini, berbuat baiklah agar kamu mendapat kebaikan. Pernah dengar nggak orang yang berbuat baik tapi ditipu? Pernah dengar nggak orang yang berbuat baik tetapi mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal yang merugikan dia? Padahal dia berbuat baik loh. Kenapa masih ditipu juga? Mengapa masih mengalami hal-hal yang nggak baik juga? Katanya orang yang berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan. Tahu ternyata ada bagian-bagian kenapa orang berbuat baik kemudian dia mengalami ketidakbaikan. Kalau datang ke guru loa sekali lagi, dia akan menjawab, oh ada pikiran-pikiran kamu sedikit saja yang menyelakai orang lain dan itu hadir dalam hidupmu. Alasan sekali lagi. Tetapi kalau kita berbuat baik saat ini dan besok kita mendapat ketidakbaikan, terima dengan rasa syukur. Kita bukan berbuat baik karena ingin mendapat kebaikan. Kita berbuat baik karena kita berbuat baik, titik. Kita menolong orang lain bukan karena kita ingin ditolong orang lain. Kita menolong orang lain karena kita memang ingin menolong orang lain, titik. Ketika kamu mau nyumbang sesuatu, kamu mau berdonasi sesuatu, apakah kamu mau mengharapkan sesuatu yang akan datang nanti? Oh, kalau saya menolong, suatu saat saya akan ditolong. Oh, kalau saya berdonasi, suatu saat saya juga akan mendapatkan uang. Bagaimana kalau tidak? Kecewanya kayak apa? Jadi ketika kita berbuat baik saat ini, ya berbuat baik saja, titik. Toh, tidak ada ruginya. Karena kita sudah membantu orang lain, kita sudah menolong orang lain, dan memang kita sudah berbuat baik kepada semua orang. Apakah peristiwa-peristiwa yang hadir saat ini itu merupakan proyeksi pikiran kita di masa lalu? Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan bahwa apa yang kita hadapi saat ini, apa yang hadir dalam hidup kita saat ini adalah proyeksi pikiran kita di masa lalu? Kalau kita masih berpikir seperti itu, mungkin kita masih mencari banyak alasan. Dan kita perlu alasan tentang kejadian-kejadian kita saat ini. Kita perlu alasan agar kita proven di dalam mengalaminya. Oh iya, ternyata saya mendapatkan uang saat ini karena setahun yang lalu saya pernah berpikir itu. Oh, saya bisa beli rumah karena tahun lalu saya berpikir rumah. Oh, saya bisa beli mobil karena tahun lalu saya berpikir tentang mobil. Kita cari alasan tentang kejadian yang hadir saat ini. Sekali lagi, bagaimana kalau kita bertanggung jawab penuh terhadap hari kita saat ini, peristiwa kita saat ini, dan kita tidak perlu menarik pengalaman itu ke belakang untuk mencari-cari alasannya. Kenapa? Karena kalau kita mencari-cari alasannya, kita belum percaya dengan sesuatu yang datang pada diri kita yang merupakan blessing. Blessing ini unreason. Tidak dapat dilogikakan, tidak bisa diargumentasikan, tidak ada alasannya. Jadi ketika Anda mendapat hadiah saat ini, terima dengan rasa syukur. Dan nggak usah dicari-cari ke belakang. Ketika kita mendapat kekecewaan, juga terima dengan rasa syukur, nggak usah dicari-cari ke belakang. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menerima setiap peristiwa saat ini dengan pikiran terbuka, dengan penuh lapang dada. Dan kita bisa menerima semuanya, sekali lagi dengan rasa syukur. Dan bagaimana kita mensyukuri semua itu?
kita akan mensyukuri semua hal yang hadir saat ini dengan tidak berargumentasi mengapa semua ini terjadi kepada diri saya. Ketika kita masih bertanya mengapa semua ini terjadi pada diri saya, mengapa ini terjadi, mengapa ini terjadi, mengapa ini terjadi, kita tidak sudah di dalam menyelami kekecewaan. Karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan kecewa. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan hal yang terbaik saat ini, yang bermanfaat bagi orang banyak, mengembangkan orang lain, dan tidak merugikan orang lain. Apakah Anda percaya bahwa pola kehidupan, pola alam semesta ini ada? Kalau Anda percaya, mungkin saja Anda sudah teracuni buku-buku motivasi. Atau kalau Anda sebagai Law of Attraction Warrior, Anda pasti akan mempertahankan pendapat Anda bahwa alam semesta dan kehidupan ini pola. Polanya Anda ketahui dan polanya Anda terapkan. But it's okay, ini bukan tentang benar dan salah. Ini hanya tentang refleksi, siapa tahu kita bisa mengembangkan dan memperbaiki apa-apa yang perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita.